Marilah sejenak kata hening untuk mendengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Haja Ondiana, Sarjana Agama. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung.
Hadirin dan juga pendengar, demikian telah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi. Semoga baik membacakan maupun kita semua yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan juga pendengar, Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik tentunya turut menyiarkan syiar Islam, menggaungkan syiar Islam, terutama dalam bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Semoga hadirlah Ramadan yang semesta, rahmat semesta, pulih bersama, bangkit perkasa. Dan tahun ini Radio Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran. Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana tentang pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran LPPR RI Palembang ke-52 ini. Berikut kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Bahrudin. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kanwil Depak Sumsel Bapak Dr. Haji Dani Jansa SAG MMI. Yang kami hormati Kepala RRI Palembang Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM. Yang kami hormati para Dewan Juri dan yang kami hormati pada peserta lomba VTQ di Sumatera Selatan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun kami akan laporkan mengenai pelaksanaan PTQ tingkat Sumatera Selatan RI Palembang untuk tilawah putra itu berjumlah 20 orang, kemudian tilawah putri berjumlah 6. Jadi dari tilawah berjumlah seluruhnya 26 peserta. Kemudian untuk tausiah putra berjumlah 10 orang dan tausiah putri berjumlah 7 orang dengan jumlah 17 orang yang akan mengikuti tausiah. Dengan jumlah seluruh pengikut PTQ tingkat daerah RRI Palembang tahun 2022 berjumlah 43 peserta. Kemudian kami harap kepada peserta, memang saat ini terbatas jumlah, mungkin kondisi yang masih corona, tapi alhamdulillah pada saat ini kita diberi kelonggaran untuk melaksanakan tatap muka. Memang awal itu kami akan melaksanakan virtual, namun kondisi alhamdulillah saat ini kita dapat melaksanakan tatap muka dari peserta PTQ tilawah tausiah
Dan harapan kami mengharapkan peserta tilawah nantinya siapa yang terbaik untuk tingkat nasional yang insya Allah akan kami ikut sertakan ke tingkat nasional di Takengon. Takengon. Takangan Aceh Barat, insya Allah. Aceh Tengah. Jadi harapan kami untuk tilawah untuk dapat berjuang semaksimal mungkin untuk meningkatkan citra Sumatera Selatan, khusus kepada RRI Palembang. Dan kepada juri kami ucapkan selamat datang dan selamat untuk menilai peserta tilawah dan tausiah pada hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ke kami selaku panitia pelaksana RRI Palembang. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin boleh aplaus dong untuk Ketua Panitia Pelaksana dari Pekan Tilawatil Quran LPP RRI ke-52 tahun 2022 tingkat daerah Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Bapak Baharudin. Hadirin dan pendengar, tentunya Pekan Tilawatil Quran akan menghasilkan peserta terbaik yang akan menjadi duta atau perwakilan Sumatera Selatan ke tingkat nasional di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dan untuk itu mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala LPP RRI Palembang. Kami undang yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Bapak Ibu bisa hadir di RRI Palembang untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa yang insya Allah juga akan menambah amalan Bapak dan Ibu para peserta. Juga tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Deni. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan LPP RRI Palembang, Kepala Bagian Tata Usaha, para pejabat fungsional tertentu. Yang saya banggakan adik-adik peserta kegiatan PTQ LPP RRI pada tahun 2022 ini, serta pendengar yang mendengarkan siaran RRI khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan dan di mana saja yang bisa mendengarkan siaran RRI Palembang. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih khususnya yang pertama kepada Bapak Kanwil Kementerian Agama yang sudah hadir di RRI Palembang dan insya Allah mohon berkenan untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, adik-adik generasi muda yang sudah mendaftar pada
kegiatan PTQ RRI Palembang tahun 2022. Insya Allah kegiatan pada hari ini menambah amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para peserta yang saya banggakan, hadirin yang saya muliakan, kegiatan PTQ LPPR RI sebetulnya membuka untuk masyarakat yang ada di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Namun sampai dengan saat pendaftaran ditutup, yang mendaftar memang belum maksimal. Belum memiliki keterwakilan dari semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang, kegiatan PTQ ini bisa menjangkau semua peserta, semua calon peserta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan PTQ dibuka dengan beberapa kategori. Di antaranya ada tilawah. Tilawah untuk kategori putra dan putri. Kemudian tausiah putra putri. Juga ada tahfiz ya. Namun tingkat di Palembang mungkin belum ada. Dan yang terakhir adalah tartil yang akan mewakili tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Perlu kami informasikan kepada Pak Kanwil Kementerian Agama bahwa di RRI itu kami ada dibagi dalam kelompok wilayah Nusantara ya. Jadi kebetulan Palembang ini ditunjuk sebagai korwilnya untuk Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang. Dari perwakilan Belajar Sumba akan mewakili tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Takengon, Provinsi Aceh. Bapak Ibu, khusus untuk utusan terbaik dari tilawah, putra-putri langsung akan mewakili RRI Palembang di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Takengon. Insya Allah akan dibuka pada tanggal 13 April. Yang akan melakukan pembukaan adalah Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian kami di Korwil juga memang seharusnya melakukan seleksi, namun karena berbagai macam kendala sehingga dari beberapa satuan kerja yang ada di Korwil 14 ini membagi tugas, dibagi habis untuk perwakilan tingkat Korwilnya. RRI Palembang mendapat tugas mengirimkan utusan tausiah putri terbaiknya menjadi perwakilan Korwil maju di tingkat nasional. Jadi nanti ya, yang terbaik tilawah putra putri, kemudian terbaik putri akan mewakili RRI Palembang berangkat ke Takengon di Aceh. Karena perjalanan juga akan memakan waktu, maka kami mohon nanti kepada calon peserta yang terpilih yang terbaik yang mewakili RRI Palembang sudah harus mempersiapkan keberangkatan paling tidak paling lambat tanggal 11 April. 11 April dari Palembang menuju ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh, karena kalau kita lihat saat ini mungkin jadwal penerbangannya belum connect, belum langsung dengan ke Takengon. Jadi kemungkinan berangkat tanggal 11 dari Palembang, tiba di Banda Aceh 11 sore, menginap di Banda Aceh, kemungkinan tanggal 12 Banda Aceh berangkat ke Takengon, bergerak di Banda Aceh ke Takengon. Diperkirakan mungkin 3 jam, 4 jam atau 5 jam ya dari Banda Aceh ke Takengon, dan insya Allah tanggal 13-nya dilakukan pembukaan. Maka mulai sekarang juga
adik-adik yang sudah terdaftar menjadi calon peserta mempersiapkan diri juga. Mempersiapkan diri dengan baik sehingga pada saatnya tampil di tingkat RRI Palembang dan tampil di tingkat nasional mampu menunjukkan tampilan terbaiknya. Bapak Ibu, hadirin pendengar yang saya muliakan, RRI Palembang kebetulan tahun kemarin sebagai tuan rumah penyelenggaraan tingkat nasional. Ya, jadi gaung semangat untuk mengaji sudah luar biasa, sudah digaungkan mulai tahun kemarin. Mudah-mudahan utusan kafilah RRI Palembang tahun 2022 ini nanti melalui Dewan Hakim akan menentukan yang terbaik dan insya Allah menjadi yang terbaik untuk tingkat nasional. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan Dewan Hakim yang saya muliakan, mudah-mudahan hasil yang terbaik nanti betul-betul mencerminkan kepribadian, mencerminkan kemahiran generasi muda yang ada di Sumatera Selatan ini dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran maupun dalam mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Panitia yang sudah melakukan tugas sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah besok kita bisa melakukan penutupan dan mudah-mudahan sekali lagi terpilihlah perwakilan yang terbaik yang akan mewakili Sumatera Selatan dan yang akan mewakili Korwil Nus 14 Belaja Sumba. Terima kasih, ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin boleh aplaus Kepala LPP RRI Palembang Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Joko Purnomo yang telah memberikan sambutan Kepala LPP RRI Palembang. Dan selanjutnya hadirin dan pendengar, berikut kita ikuti sambutan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sekaligus membuka acara Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-52 tahun 2022 tingkat daerah Sumatera Selatan. Kami undang yang terhormat Bapak Dr. Haji Deni Priyansyah, SAG MPDI. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kami hormati, Kepala LPP RRI Palembang Bapak Joko beserta seluruh jajaran, mungkin hadir di sini Kabak TU-nya beserta JFT dan JFU, dan yang kami hormati Dewan Hakim, MTQ, Tahfiz dan Tausiah RRI Palembang yang kami muliakan, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta sekalian yang kami banggakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta berselawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala LPP RRI yang telah mengadakan kegiatan musabaqah pada pagi hari ini, dan ini merupakan salah satu rangkaian kita menghidupkan bulan Ramadan, bulan suci di mana diturunkannya Al-Quran, dan kita selaku umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajib untuk selalu mendawamkan membaca kitab suci Al-Quran serta menggemakan Al-Quran itu sendiri di manapun kita berada, di rumah tangga, di kantor, ya, di tempat bekerja dan lain sebagainya. Utamanya kita menyemarakkan bulan suci Ramadan, merupakan bulan Al-Quran, dan ini merupakan salah satu hal yang sangat baik sekali dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Karena orang yang mencintai Al-Quran itu sama dengan mencintai Allah dan Rasul. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelentaran malaikat Jibril, yang merupakan pedoman bagi umat Islam, bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Dan pada akhirnya nanti Al-Quran itu sendiri yang akan menjadi penolong kita, syafi'an li ashabi. Jadi memberikan syafaat kepada orang yang selalu mendawamkan membaca kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu kami berterima kasih kepada Pak Joko beserta seluruh jajaran yang telah mengadakan musabaqah pada hari ini. Dan kita berharap musabaqah ini akan menelurkan, akan memberikan yang terbaik bagi RRI Kota Palembang, yang nantinya peserta akan dipilih yang terbaik, dan kami mohon kepada seluruh Dewan Hakim untuk memilih peserta yang akan menjadi perwakilan RRI Kota Palembang yang akan berlaga bertanding di Aceh nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perlombaan ini merupakan salah satu rangkaian kita dalam rangka menghidupkan bulan suci Ramadan. Dengan kita mengadakan lomba berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang akan mendengar, ya, lantunan kitab suci Al-Quran melalui jaringan RRI-nya di Sumatera Selatan, ya. Mereka ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di pasar dan lain sebagainya. Ketika RRI dibuka, akan banyak senandung Al-Quran didengarkan, tausiah dan lain sebagainya. Yang ini merupakan salah satu rangkaian cara dakwah kita kepada masyarakat agar mereka menyadari bahwa hidup dan kehidupan kita di dunia ini diatur dalam nilai-nilai ajaran agama. Karena agama adalah merupakan perekat kita. Agama adalah pedoman hidup kita. Agama adalah sesuatu yang menjadi pokok kehidupan kita. Tanpa agama, orang hidupnya tidak akan teratur. Tanpa mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itulah dengan adanya kegiatan seperti ini, Pak Joko, insya Allah mudah-mudahan Tuhanan yang dimana kita tahu betul bahwa di Provinsi Sumatera Selatan ini sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Maka oleh sebab itulah mari kita sama-sama untuk meluruskan niat kita untuk selalu melaksanakan nilai-nilai ajaran agama di dalam hidup dan kehidupan kita. Yakinlah bahwa siapa saja yang melaksanakan dan menghidupkan nilai-nilai ajaran agama dalam hidup dan kehidupannya, termasuk dalam melakukan aktivitas kita di RRI ini sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tentunya ini akan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan memberikan pahala kepada kita, baik kepada pihak RRI, kepada para peserta, kepada para seluruh Dewan Hakim dan orang-orang yang mendengarkan, ya, tilawatil Quran, tahfiz Quran dan tausiah, yang insya Allah mudah-mudahan ini akan mendapatkan keberkahan sendiri bagi kita semua. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dan selamat untuk mengikuti lomba. Mudah-mudahan akan ada yang terbaik di dalam rangkaian lomba ini dan kita kirimkan pesertanya. Dan kami Pak Joko tadi sudah bincang-bincang sama Ibu siapa tadi?
Bu Dewi. Bu Dewi ya, kita adakan MOU ya, terutama dalam rangka mengisi kegiatan sudah subuh. Kementerian Agama banyak para penyuluh yang siap untuk membantu Pak Joko beserta jajaran untuk dapat melaksanakan nilai-nilai ajaran agama di tengah-tengah masyarakat melalui tausiah, melalui dialog interaktif dan lain sebagainya. Nanti kita kerjasamakan, ada 50 PNS penyuluh kita di Kota Palembang saja ada, belum di daerah lain. Ada lagi yang non PNS di Kota Palembang ada 150, jadi ada 200. Bisa kita bagi menjadi 4 bulan, mereka bisa satu orang satu untuk menghadiri dan menyemarakkan kegiatan di RRI ini. Walaupun tanpa anggaran, tidak apa-apa Pak Joko, karena ini merupakan tugas dan fungsi kita sebagai PNS yang ada di Kota Palembang. Mungkin ini saja, terima kasih dan selamat mengikuti lomba. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, memohon berkah darinya dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta izin dari Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pekan Tilawatil Quran LPP RRI Kota Palembang secara resmi kami nyatakan dibuka. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin boleh dong aplaus untuk pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Denny Priyansyah SAGM PDI. Kami ucapkan terima kasih. Baik hadirin dan juga pendengar, marilah sejenak kita menengadahkan kedua tangan kita seraya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk terlaksananya Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-52 tahun 2022 tingkat daerah Sumatera Selatan, insya Allah berjalan dengan lancar. Dan kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus Jaya LC. Dengan hormat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا وأولادنا وأهالينا وأسرتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا وأهالينا من أهل القرآن ومن حافظي ومن حاملي وجعلنا وإياهم ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابه ويعمل بمحكمه Allahumma ya Allah, pada kesempatan dan mulia ini, di bulanmu yang mulia ini, pada acara yang mulia ini, kami memohon keberkahanmu ya Allah, keberkahan Al-Quran untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Melalui keberkahan Al-Quran ini ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami dari penyakitnya. Beri hidayah kepada kami dan mereka, dan tuntun kami untuk memberikan yang terbaik kepada umat dan bangsa ini. Allahumma ya Allah, melalui keberkahan Al-Quran ini, keluarkanlah bangsa ini dari pandemi yang saat ini tengah menimpa ya Allah. Berikanlah kepada kami dan kepada keluarga kami, kepada bangsa ini kebaikan, keberkahan dan keselamatan. Melalui PTQ ini ya Allah, berilah keberkahan kepada RRI Palembang. Berilah keberkahan kepada para pencintanya, para pendengarnya. Allahumma ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kami, penuntun langkah kami, dan pada saatnya memberi syafaat kepada kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna
وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan pendengar, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula untuk acara pembukaan Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-52 tahun 2022 tingkat daerah Sumatera Selatan. Dan untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan kami ucapkan terima kasih untuk tamu yang terhormat kami. Ada Bapak Dr. Haji Denny Priyansyah SAG MPDI. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Mohon untuk berfoto bersama Bapak. Iya. Kami undang untuk berfoto bersama dengan Kepala LPP RRI Palembang juga. Iya, silakan. Dan Dewan Hakim juga kami undang untuk berfoto bersama. Sebelum nanti kita akan ikuti jalannya seleksi Pekan Tilawatil Quran LPP RRI, di mana kami informasikan untuk peserta kategori tilawah nanti akan menuju ke studio multipurpose di ruangan sini. Silakan nanti. Sementara nanti untuk peserta tausiah tetap berada di ruangan ini di Aula RRI Palembang. Kita akan menyaksikan jalannya perlombaan pada hari ini. Dan sekarang kita akan abadikan bersama terlebih dahulu PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Kepala LPP RRI Palembang dan Dewan Hakim telah mengabadikan kebersamaan pada hari ini. Iya. Nanti juga kami akan membacakan tata tertib lomba yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pada hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan ya kepada Bapak Dr. Haji Denny Priyansyah SAG MPDI, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih kehadirannya Bapak. Untuk para peserta dan juga Dewan Hakim, nah kami informasikan sekali lagi untuk para peserta nanti untuk lomba tilawah, kategori tilawah, silakan menuju ke studio multipurpose RRI Palembang. Sementara untuk peserta tausiah, tetap berada di ruangan ini di Aula RRI Palembang untuk pelaksanaan lomba. Dan sebelumnya kami informasikan dulu, saya bacakan terlebih dahulu ini ada tata tertib lomba. Untuk kategori tilawah terlebih dahulu, kategori tilawah, saya bacakan tata tertib lombanya yaitu waktu penampilan 6 sampai dengan 7 menit. Tanda isyarat diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk lampu kuning pertama itu adalah persiapan memulai.
Lampu hijau adalah persiapan untuk memulai, kemudian lampu kuning kedua, 5 menit persiapan mengakhiri, kemudian untuk lampu merah artinya harus mengakhiri penampilan. Adapun kriteria penilaian, ketentuannya adalah dengan lagu, suara dan adab, kemudian tajwid dan juga fasohah. Itu untuk kategori tilawah. Dan juga kalau untuk satu lagi, kategori tausiah, ini susah kertasnya kayaknya ya. Melok puasa kertas ini. Oke, untuk kategori tausiah, waktu penampilan maksimal 7 menit. 1 menit terakhir peserta akan diberikan sinyal oleh panitia, sinyal peringatan menggunakan lampu warna hijau mulai, kemudian lampu warna kuning persiapan selesai di menit ke-6, warna merah selesai waktu di menit ke-7. Apabila melewati waktu 7 menit, maka akan ada pengurangan nilai akumulasi akhir. Ini harus diingatkan ya untuk seluruh peserta. Aspek penilaian dalam lomba tilawah adalah yang pertama, penampilan, yaitu kesesuaian isi dengan tema, gaya, kemudian komunikatif. Yang kedua adalah vokal, intonasi dan juga kefasihan. Dan yang ketiga adalah adab, sikap dan pakaian. Dan sekali lagi untuk kategori tausiah putri, ini juaranya akan mewakili ini Korwil 14 ya, Korwil 14 ke tingkat nasional di Takengon, Aceh Tengah. Tepuk tangan dulu dong. Harus lebih semangat, selamat berlomba. Ini seperti sudah bisa dimulai untuk yang tilawah langsung menuju ke multi ya. Oke, kategori tilawah kami persilakan untuk persiapan menuju ke studio multipurpose RRI Palembang. Ya, di sebelah kanan saya, artinya sebelah kiri Anda dari sebelah sana silakan maju ke sini ke studio multipurpose untuk kategori tilawah, sementara tausiah tetap berada di ruangan ini. Ya, kita masih persiapan sembari juga menantikan Dewan Hakim yang akan mengambil posisi masing-masing. Iya, untuk yang belum mengambil nomor penampilan peserta, silahkan ada panitia registrasi di sini. Jadi sekali lagi untuk para peserta yang belum mengambil nomor tampilan peserta, silakan langsung untuk menuju ke panitia.
tinggi gina ya. Ngendep gini. Ngendep gini. Tinggi nih. Cek 1. Mana nomor Dewan Juri? Baik, para peserta tausiah, kami ucapkan selamat datang di Aula RRI Palembang. Sesaat lagi tentunya acara akan kita mulai dan kami informasikan kepada para peserta, mengenai tata tertib lomba tausiah PTQ RRI Palembang untuk 1443 Hijriah tahun 2022. Nah, untuk tata tertib yang pertama, waktu penampilan peserta maksimal 7 menit. Begitu ya Dewan Juri ya. Waktu penampilan maksimal 7 menit. 1 menit terakhir atau 30 detik ya. 30 detik terakhir peserta akan diberikan sinyal. Peserta akan diberikan sinyal oleh panitia atau oleh Dewan Juri. Ya, ini harusnya menggunakan lampu merah, kuning, hijau. Tapi karena kebetulan tidak ada, jadi mungkin Dewan Juri dimohonkan mungkin nanti ketika 30 ini kita ketok pakai mikrofon ya. Oke, 30 detik ya. Kemudian apabila peserta melewati waktu 7 menit, maka akan ada pengurangan nilai akumulasi akhir ya. Nah, yang perlu diketahui juga, aspek penilaian dalam lomba tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penampilan atau kesesuaian isi dengan tema, kemudian gaya, dan juga komunikasi atau komunikatifnya Anda. Yang kedua adalah vokal. Vokal terdiri dari intonasi, kepasihan, dan yang ketiga adalah adab atau sikap dan berpakaian. Jadi itu adalah yang akan menjadi penilaian oleh Dewan Juri. Bagaimana Dewan Juri? Sudah siap? Mikrofonnya? Hah? Ya. Hah? Oh, ya berarti bukan juri yang ngetok. Pakai timer, pakai stopwatch ini. Oh iya. Apa yuk? Cuma 30 menit gitu, enggak naunya timernya. Pakai stopwatch ini harusnya. Ini gini enggak fokus ke sini. Enggak fokus ke sini. Stopwatch enggak mau. Jangan pinjam baik. Pinjam. Kakak dulu yang iya, saling ingatkan ya. Ada Sasmi lah tunjuk tahu. Oke. Iya, baik. Bagaimana Dewan Juri? Kita siap? Masih dalam persiapan? Iya, masih tengah dipersiapkan. Nanti kita akan tentunya mengenal terlebih dahulu. Iya, peserta. Cek 1. Apa kecil yuk suaranya? Cek 1. Apa kecil? 1. Masih belum Katri? Iya. Peserta sudah sampai ini enggak?
Kami informasikan kepada peserta yang belum mengambil nomor tampil untuk bisa menghubungi panitia, yang belum registrasi ataupun juga mengambil nomor tampil untuk bisa menghubungi panitia. Baik, Dewan Juri, kita mulai. Batu Pualam indah Bendawan, dibeli dari kota Batu, teriring salam saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri, Ustadz nampaknya belum kompak, kita kasih pantun lagi. Ke pasar Palimo beli sawo, sawo ditaro dalam rago. Ma ini hari lomigo tanggal tuo, dak kado teko nyawab salam, lagi dak kuawo. Sungguh masam si buah pelam dibeli dari talang betutu, bagi yang tidak jawab salam tandonyo dio lagi buntu. Pergi ke pasar membeli opak, jangan lupa beli coket gigi, berhubung salam belum dijawab secara kompak, kita ulang sekali lagi. Setuju ya? Setuju. Bubur som-som dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain wal akibatu lil muttaqin wala utwada illa ala dhalimin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala di suasana pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa berkumpul di Aula RRI Palembang dalam rangka tentunya kegiatan Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang, yaitu Pekan Tilawatil Quran ke-52 tahun 1443 Hijriah 2022. Baik hadirin yang kami hormati, tak perlu berpanjang kata, mari kita buka acara dengan bersama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita akan mengenal terlebih dahulu siapakah Dewan Juri yang berada di depan Anda yang tentunya akan menilai Anda ketika tampil nantinya. Dewan Juri untuk tausiah ya. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Haji Agus Jaya LC M.Hum. Kami mohon berdiri Ustadz untuk bisa memperkenalkan diri. Beri tepuk tangan untuk Dewan Juri kita yang pertama. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Dewan Juri kita yang kedua, Bapak Haji Abdul Rahman Romli MPDI. Kami persilahkan Ustadz. Iya, beri tepuk tangan. Dan juri kita yang ketiga adalah Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Dipersilahkan Ustadz untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Itulah ketiga Dewan Juri yang akan menilai tentunya penampilan Anda nantinya. Sudah diberitahukan bahwa penampilan maksimal 7 menit. 1 menit jelang terakhir, peserta akan diberikan sinyal oleh panitia berupa peringatan dalam ketukan melalui mikrofon ya. Iya, contohnya seperti ini. Ya, artinya sudah siap-siap untuk selesai begitu ya. Aspek penilaian adalah penampilan, vokal, dan juga adab. Baik, Dewan Juri yang kami hormati dan juga peserta, segera saja kita akan memanggil penampilan pertama. Penampilan pertama, peserta dengan nomor tampil 01. Nama peserta Selamat Hoirudin. Oh enggak usah nama, oke baik. Iya, peserta dengan nomor tampil 01 dengan judul tausiah keutamaan membaca Al-Quran. Kami panggil silahkan peserta dengan nomor tampil 01. Iya, ini dia. Dewan Juri yang kami hormati. Segera saja kita akan menyaksikan bersama penampilan peserta dengan nomor tampil 01.
daun salam, daun keladi. Yang menjawab salam dengan semangat akan saya doakan berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dewan juri yang sangat kami muliakan dan hormati, para hadirin semua yang semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema tausiah keutamaan membaca Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ada salah satu amal ibadah yang paling terbaik, yaitu membaca Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, terdapat di surat Al-Baqarah, surat yang keduanya setelah surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah, baris atas ayat yang keduanya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membaca Al-Qur'an di luar bulan suci Ramadan, maka di setiap hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita membaca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan, maka di setiap hurufnya kita akan mendapatkan 100 kebaikan atau 100 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Betul? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip beberapa keutamaan membaca Al-Qur'an di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-180-nya, yang mana kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh ulama besar yang bermazhab Imam Syafi'i, yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang lebih dikenal dengan sebutan nama Imam Nawawi. Dilahirkan di sebuah desa yang bernama Nawa dekat dengan kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling terbaik, manusia yang paling termulia, yaitu manusia yang mau mempelajari Al-Qur'an, yaitu manusia yang mau mempelajari cara bacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, yaitu manusia yang mau mempelajari isi kandungan makna Al-Qur'an, dan manusia yang mau mengamalkannya, dan serta manusia yang mau mengajarkannya. Itulah manusia yang paling terbaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Rasulullah bersabda, sebaik-baik di antara kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan memberikan pertolongan atau syafaat bagi yang membacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al ashabi. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, telah berkata,
Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan atau syafaat bagi yang membacanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Penampilan peserta dengan nomor tampil 01. Iya. Yang terbaik ya, R-nya itu ya. Baik. Terima kasih. Kenapa? Agak Sarah pecahnya ya? Iya, pecahnya Sarah mendudukkan mic-nya ya. Iya. Baik, terima kasih. Baik. Para peserta, kalau sudah nomornya diserahkan dengan panitia. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya segera saja kami akan panggil peserta putri. Peserta dengan nomor tampil 04 dengan tausiah berjudul Hubungan Antara Kesehatan dan Keislaman. Peserta dengan nomor tampil 04 dengan tema tausiah Hubungan Antara Kesehatan dan Keislaman. Dewan juri yang kami hormati, ini dia. Segera saja kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor tampil 04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat kepada kita semua pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati para dewan juri dan para peserta sekalian. Di sini saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul Hubungan Antara Kesehatan dan Keislaman. Faktor yang paling penting di dalam kesehatan itu adalah makanan. Di samping banyak sekali faktor-faktor lainnya. Setiap makhluk Allah itu memerlukan makanan, terutama manusia. Seperti yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat ini kita mendapatkan bahwa makanan yang bagaimana sih yang tidak dianjurkan di dalam agama Islam, yaitu memakan makanan secara berlebihan. Di saat makanan masuk ke dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita ini bekerja untuk mencerna makanan tersebut. Dan jika diibaratkan organ tubuh kita ini adalah sebuah mesin, di saat mesin tersebut dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus dan secara berlebihan di luar kapasitas dari mesin tersebut, maka yang terjadi, mesin tersebut akan rusak. Begitu juga dengan tubuh kita. Jika kita makan secara berlebihan, maka tubuh kita belum tentu bisa menerimanya dengan baik. Jika kita makan secara berlebihan, tubuh kita akan merasakan kekenyangan, mudah mengantuk, lemas, dan juga akan terdapat gangguan pencernaan. Jika itu semua terjadi, itu akan mengganggu aktivitas kita dalam sehari-hari kita.
Itulah mengapa Allah menurunkan surah Al-A'raf ayat 31 ini, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Islam adalah rahmat bagi semesta. Dengan kita memakan makanan yang sehat, kita akan pulih bersama. Sehingga kita dapat bangkit dengan perkasa untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya dong. Iya. Jangan mentang-mentang puasa jadi pecah lesu galau ya. Baik. Segera saja selanjutnya kita akan panggil penampilan peserta putra. Apa Yai Bek ini? Jangan-jangan peserta selanjutnya. Hah? Bukan? Oh Yai? Oh kakek Yai akan menjadi penasehat begitu ya. Baik, segera saja kita panggil peserta penampilan dari peserta putra. Dewan juri yang kami hormati, segera saja kami panggil peserta dengan nomor tampil 03 dengan judul tausiah kemajuan zaman, kemerosotan moral. Dewan juri yang kami hormati, ini dia, segera saja kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 03 dengan judul tausiah kemajuan zaman, kemerosotan moral. Dewan juri yang kami hormati dan juga hadirin, inilah peserta dengan nomor tampil 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratul liulil absar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Dewan juri yang terhormat, hadirin wal hadirat yang insya Allah sasurga, amin. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa jagat semesta raya, maha di atas segala maha, yang insya Allah rahmahnya selalu tercurah kepada kita semuanya, amin. Salawat dan salam tak kunjung lupa selalu kita adres dan sampaikan keharibaan penghulu alam, Nabi akhir zaman yang telah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan harus melaksanakan moral dan norma yang ada. Beliau ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau, sahabat beliau, tabi'in beliau, ulama-ulama beliau, serta kita insya Allah selaku umatnya yang akan selalu setia terhadap ajaran beliau hingga berakhirnya masa nanti, amin. Amin. Hadirin wal hadirat yang insya Allah sasurga, amin. Amin. Di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, Amin. moral merupakan suatu faktor penting di dalam kemajuan masanya, kemajuan bangsanya, kemajuan bangsa tersebut. Jika moral masyarakat bangsa tersebut baik, maka bisa dijamin kemajuan bangsa, negara, republik itu akan semakin jaya menjulang langit. Namun apabila sebaliknya, moral masyarakat suatu bangsa tersebut rusak, moral masyarakat bangsa tersebut turun, maka bisa dijamin juga, maka bangsa itu tidak akan lama di dalam masa kejayaannya. Ini senada dengan pernyataan sebuah syair
dari seorang pujangga yang bernama Syauqi Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syair wa innamal umamul ahlak ma baqiyat, kata beliau. Sesungguhnya jika bangsa itu ingin maju, sesungguhnya jika bangsa itu ingin kuat di mata bangsa lainnya, maka bangsa tersebut harus menjaga moral, harus menjaga akhlak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Hadirin yang insya Allah sesurga, sama-sama kita perhatikan dan sama-sama kita lihat untuk yang saat ini. Dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan ilmu teknologi, kemajuan media-media yang seharusnya mendukung kita untuk supaya bisa saling memupuk, saling menasehati di dalam kebaikan supaya moral kita semakin tinggi. Namun nampaknya media tersebut, kemajuan yang telah kita rasakan membawa dampak yang sangat besar sekali, dampak positifnya. Sedikit saja kita ingat, ada satu aplikasi yang bisa membuat masyarakatnya hilang moralnya, hilang rasa malunya. TikTok contohnya. Sama-sama kita perhatikan. Media ini tidak hanya berlimbas terhadap anak muda, tidak berlimbas hanya kepada remaja, yang tua sekalipun terkena imbasnya. Yang tua yang seharusnya mengingatkan yang muda ikut-ikutan goyang pargoy. Yang tua seharusnya mengingatkan yang muda, oh ini salah anakku, namun nyatanya iya ikutan jedak-jeduk. Ini dampak globalisasi, dampak kemajuan zaman yang seharusnya kita gunakan untuk menjunjung tinggi agama kita supaya maju lebih tinggi lagi. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui bahwasanya baginda Rasul diutus ke permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan, cita-cita tertinggi beliau ialah menyempurnakan akhlak umatnya. Saudara, saudari yang insya Allah sesurga, Dewan Juri yang terhormat, demikianlah tausiah al-fakir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita harapkan ampunannya. Kepada baginda Rasulullah sama-sama kita harapkan syafaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ilal iqa'i wassalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 03. Iya, baik. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada peserta bahwa waktu yang diberikan adalah 7 menit. 1 menit ya, artinya di menit ke-6 kami akan mengetuk ya mikrofon sebagai tanda bahwa siap-siap, masih 1 menit lagi sisa waktu Anda. Baik, Dewan Juri yang kami hormati. Selanjutnya kita ke peserta putri kembali. Kita panggil untuk penampilan berikutnya peserta dengan nomor tampil 08 dengan judul tausiah Ragam Keberkahan di Bulan Ramadan. Peserta dengan nomor tampil 08 dengan judul tausiah Ragam Keberkahan. Dewan Juri, hadirin yang kami hormati, segera saja kita akan menyaksikan bersama penampilan peserta dengan nomor tampil 08. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum.
afshus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cintai namun tidak mencintai saya. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menciptakan wanita yang sangat romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis, yang mana dulunya tinggal di Paris namun sekarang tinggal di Sungai Lais. Karena apa? Karena terlena dengan godaan para gadis. Semoga para gadis-gadis yang ada di sini dijauhkan dari materialis. Allahumma amin. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan namun tak pernah makan bakwan, seorang proklamator namun tak pernah menaiki motor, dan seorang proklamasi namun tak pernah memakai dasi. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat ini yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Ragam Keberkahan di Bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diagung-agungkan oleh umat Islam, yang mana orang beriman sangat menantikan datangnya bulan Ramadan. Betul apa betul? Betul. Bulan Ramadan juga terdapat banyak keberkahan di dalamnya. Salah satu keberkahan bulan Ramadan yang pertama adalah melaksanakan ibadah dengan hadiah takwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mau bertanya, apakah para sahabat saya di sini ingin mendapatkan hadiah? Tentu, semuanya ingin mendapatkan hadiah. Namun ada loh hadiah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berarti dari harta dan benda. Mau tahu apa itu? Tentu, hadiah tersebut adalah hadiah takwa. Dengan door prize diampuni dosa-dosanya yang lalu dan mendapat combo pahala dari amalannya yang akan datang. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puasa itu artinya menahan diri dari lapar dan haus, dan juga menahan dari perbuatan maksiat,
dan juga hal-hal yang membatalkannya puasa tersebut. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hadis sahih Muslim, Abu Hurairah mengatakan yang mana di dalamnya menjelaskan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari wanginya kasturi. Seringkali kita lihat di iklan Facebook, di Instagram maupun di Shopee ataupun akun belanja online lainnya, seringkali kita lihat menawarkan harga parfum kasturi bisa dibanderol dengan harga ratusan ribu bahkan ratusan juta rupiah. Betul apa betul? Tapi di mata Allah parfum harga mahal seperti itu tidaklah berarti apa-apa. Karena orang yang berpuasa lebih mahal, lebih banyak bonusnya. Subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberkahan bulan Ramadan lainnya, Allah jadikan orang yang berpuasa tersebut hari-harinya sebagai ampunan dosa-dosanya yang lalu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Mau dengar enggak? Iwak betok di jero kuali, bercampur kakap dengan tenggigi. Kalau ada kato-kato yang nyakiti hati, mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah penampilan peserta dengan nomor tampil 08. Tadi sempat ditanya Pak Ustadz, katanya Lazada, kemudian tadi Shopee ya. Ada ibu-ibu yang jawab, iya betul katanya. Itu biasa ibu-ibu yang Shopee, yang suka shopping itu Ustadz biasanya. Tahu ya, biasa belanja online itu Ustadz ya. Baik, Dewan Juri yang kami hormati. Selanjutnya segera saja kita akan memanggil penampilan berikutnya, peserta putra. Peserta dengan nomor tampil 05 dengan judul tausiah keutamaan bulan Ramadan. Iya, siapakah gerakan peserta dengan nomor tampil 05 ini? Iya, Yai. Oh, Yai. Baik, ini dia Dewan Juri yang kami hormati. Peserta dengan nomor tampil 05 dengan judul tausiah keutamaan bulan Ramadan. Segera saja kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 05. Wahaikum bitahiyatil islamiyah. Tahiyatan min ahlil jinan. Fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan serta para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala juga yang berkuasa, yang mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil jabatan kerajaannya. Serta dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, yang memuliakan siapapun yang mampu mengabdikan dirinya kepadanya.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat sekalian, hendaknya kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, bukan kufur dan takabur. Karena hal itu dapat menyebabkan mata yang pada kabur, uban yang pada bertabur, gigi sudah pada gugur, berjalan mundur-mundur, lambat tahun masuk kubur. Berjalan mundur-mundur jadi. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada sosok figur umat manusia. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Beliau yang dijuluki King of the King, Best of the Best, singa padang pasir. Bahkan di dalam kitab Simtuturar dijelaskan, wa huwa yaqul inna awwala syai'in khalaqahullahu qablal asya' wan nuru muda'u fi hadhihi surah. Dialah yang awal sesuatu diciptakan di muka bumi ini, ialah nur baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berada di sini khususnya serta para muslimin yang ada di luar sana umumnya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang kami muliakan serta para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya bintang dan bulan yang berada di atas langit. Betul? Begitu indahnya bintang dan bulan yang berada di atas langit. Saking indahnya bintang dan bulan tersebut, terkadang kita menjadikan bulan dan bintang sebagai bahan gombalan. Benar? Adek yang kakak sayangi, engkau bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari. Engkau bagaikan bintang-bintang yang menyinari hati kakak setiap hari. Sungguh kakak mencintai adek sepenuh hati. Namun hadirin, keindahan bintang dan bulan tersebut kalah indahnya dengan keindahan, bukan keindahan saya, tapi keindahan bulan suci Ramadan. Saking indahnya bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang paling mulia dari seluruh bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dalil, tanpa perkataan-perkataan yang hebat, hanya satu yang saya katakan untuk membuktikan kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memiliki banyak nama. Salah satu namanya tersebut Syahrul Syam, Syahrul Quran, Syahrul Qadar, Syahrul Zakat dan lain sebagainya. Loh, mengapa begitu? Karena nama bulan suci Ramadan dapat mulia. Coba kita lihat para hadirin dan hadirat sekalian. Nabi Muhammad apakah hanya satu memiliki nama? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Salah satunya adalah Mustafa, Toha, Yasin dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema saya yang akan saya bawakan yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Ada satu amalan yang mana amalan tersebut jika dibacakan Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi serta kita pun membutuhkan amalan tersebut. Apa amalan tersebut? Yaitu bersyahadat, beristighfar, meminta surga dan dijauhkan api neraka. Yang senantiasa kita bacakan setiap hari. Asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amalan tersebut jika kita memperbanyak bacaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita dan kita insya Allah
akan mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin serta Dewan Hakim yang kami muliakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Tetap semangat, rahmat semesta pulih bersama, bangkit perkasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk penampilan peserta dengan nomor tampil 05. Iya. Baik. Terima kasih untuk peserta. Iya, itu tadi disebutkan katanya adik yang cantik bagaikan rembulan. Kalau Cik Gaya Ustadz, dah galak disebut rembulan Ustadz. Tebok-tebok masalahnya. Iya. Baik, selanjutnya segera saja kita ke peserta putri. Penampilan berikutnya segera saja kita panggil peserta dengan nomor tampil 10. Dengan judul tausiah, membangun generasi muda Qur'ani untuk kejayaan bangsa. Peserta dengan nomor tampil 10 dengan judul tausiah, membangun generasi muda Qur'ani untuk kejayaan bangsa. Dewan juri yang kami hormati. Iya, pecaknya sedang memasang mic-nya ya. Iya. Segera saja kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 10. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyata ahlil jinan, wa tahiyatan bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an, nawwara bitilawatil Qur'an, wahdi hayatana bi ayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudaraku seagama, sebangsa, setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Masa muda adalah masa yang penuh harapan, masa yang dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran pun masih smart, wajah cantik putih mengkilat, walau banyak jerawat tapi tak terlalu gawat karena banyak skincare di tokoh-tokoh terdekat. Pantas generasi muda dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang sangat potensial untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Namun hadirin, belakangan ini bangsa generasi muda kita sudah banyak yang rusak akibat virus hedonisme, hura-hura, tawuran yang merebak di kalangan pemuda, pre-seks pergaulan bebas yang berujung ke lembah perzinahan dan berakhir dengan jalan aborsi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hal ini terjadi hadirin karena generasi muda bangsa kita sangat jauh dari Al-Quran dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu tergugah hati saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Membangun Generasi Muda Qur'ani untuk Kejayaan Bangsa. Hadirin wal hadrat rahimakumullah. Generasi muda merupakan kekuatan bagi suatu umat dan agama, bangsa. Betul? Muhammad Yusuf Al-Qardawi berkata,
Jika ingin melihat nasib masa depan sebuah bangsa, maka lihatlah generasi-generasi pemudanya hari ini. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Jika pemuda-pemudinya bertakwa, maka negara akan jaya. Karena saking pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Lalu beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Hadirin, ingatlah sebuah pepatah Arab yang masyhur oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. The man of today is the leader tomorrow. Pemimpin hari ini adalah generasi-generasi yang hebat. Inna fi yadis syubban amrul ummah. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah tujuan nasib suatu bangsa. Wa fi aqdamiha hayataha. Dan pada gerak kaki mereka lah hidup suatu bangsa. Hal ini termaktub juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا sadida, yang artinya, dan hendaklah mereka takut ketika meninggalkan generasi-generasi yang lemah dan khawatir akan kesejahteraan mereka, dan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Lalu bagaimana mewujudkan kejayaan bangsa, hadirin? Bentuklah, bangunlah generasi muda Qur'ani, generasi yang berpegang teguh kepada Al-Quran, membaca dan menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua sebagai generasi muda menjadi generasi yang terus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah, tokoh pemuda Islam yang berhasil mencetak umat, baik agamanya, kuat akidahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Rasulullah berpesan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Hadirin, dapat disimpulkan dari tausiah saya tadi, mudah-mudahan kita semua untuk meningkatkan kejayaan bangsa, mari kita jadikan diri kita generasi-generasi muda yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai rahmat semesta agar membangkitkan jiwa pulih bersama untuk membangun Indonesia bangkit bersama. Good morning, selamat pagi, good evening, selamat malam. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya akhiri dengan salam. Makan serikaya campur es batu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu cek kayak kalau lo makan serikayo pakai es batu ini hari ya. Iya.
Ada Ustaz ya untuk buku kaget rencananya ya. Baik, disuruh males ini bukan acara balas pantun. Iya. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz dan juga tentunya Dewan Juri yang kami hormati. Penampilan selanjutnya adalah penampilan peserta untuk putra. Peserta dengan nomor tampil 07 dengan judul tausiah. Bangsa yang bangkit adalah bangsa yang bersatu. Peserta dengan nomor tampil 07 dengan judul tausiah. Bangsa yang bangkit adalah bangsa yang bersatu. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ini dia peserta dengan nomor tampil 07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Segenap Dewan Hakim PTK LPP RRI yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan dalam acara Musabaqah Da'i dan Da'iyah LPP RRI tahun 2022. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab beliau memberikan syafaatnya kepada kita kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Bangsa yang Bangkit adalah Bangsa yang Bersatu. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat dan agama, namun Indonesia tetap hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun tetap satu tujuan, yakni persatuan dan kesatuan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati perbedaannya. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan menjadi kunci sukses pembangunan suatu bangsa. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian semuanya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami, kata Allah, telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arufu, kata Allah, untuk kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Dengan demikian hadirin, untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini telah kita bina, maka syarat utama dan syarat mutlak yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi satu dengan yang lainnya. Bukan malah sebaliknya, saling menutup diri, saling mengejek, saling menghina, saling mengadu domba, bahkan saling membanggakan agama, suku, dan daerah masing-masing. Sebab jika kita sudah saling menghina, bahkan saling membanggakan suku masing-masing, ini hanya akan menjadi cikal bakal permusuhan, bahkan hancurnya bangsa yang kita cintai ini. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Maka presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, pernah berpesan kepada kita semuanya, perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan. Akan tetapi dengan perbedaan kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Maka dari semua yang telah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini telah kita bina, kita harus bersatu padu, kita harus bersatu padu untuk menuju bangsa yang maju. Kita harus menjadikan perbedaan sebagai jembatan emas untuk kita memupuk ukhuwah, menambah rasa cinta, menambah rasa kasih dan sayang. Dan sebagai umat manusia serta warga Indonesia, kita harus menjadikan diri kita sebagai rahmat bagi semesta. Kita harus pulih bersama dan kita harus bangkit perkasa menuju Indonesia yang maju dan jaya insya Allah. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah biar tidak ngantuk. Ya. Baik, terima kasih penampilan peserta dengan nomor tampil 07 ya. Dewan Hakim dan juga tentunya peserta yang kami hormati, selanjutnya kita panggil peserta putri, peserta dengan nomor tampil 12 dengan judul tausiah Islam Rahmatan Lil Alamin. Peserta dengan nomor tampil 12, iya kita akan saksikan bersama. Oh imut-imut retinyo pesertanya, Cak Gaya dulu masih mudo. Ya saman, iya. Ini sekarang amin-amin Ustadz. Kalau dulu imut-imut. Iya. Baik, segera saja kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina
wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat teriringkan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiah dan terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Islam adalah agama Allah yang terakhir. Pemeluk-pemeluk atau pengikut-pengikutnya disebut Muslim. Islam mengajarkan kepada kita, seluruh umat Islam, tentang hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Hablum minallah artinya hubungan baik antara manusia dengan Allah. Hablum minannas artinya hubungan baik antara manusia dengan manusia. Dan hablum minal alam artinya hubungan baik antara manusia dengan alamnya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, jin, tumbuh-tumbuhan, juga manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam agama Islam kita dilarang berlaku semena-mena terhadap makhluk ciptaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat tersebut hanya satu yang diturunkan kepada jin, hewan jinak, dan hewan buas. Hadis riwayat Muslim. Mengapa kita tidak boleh semena-mena? Karena makhluk lain seperti hewan pun mendapat rahmat Allah pula. Baik hewan kecil, hewan jinak, bahkan hewan buas sekalipun. Dan jika kita dengan sengaja memperlakukan makhluk ciptaan Allah dengan kasar, dengan brutal, pastilah Allah akan meminta pertanggungjawaban. Sungguh indah Islam. Dengan hewan saja kita tidak boleh semena-mena, apalagi dengan sesama manusia. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim yang banyak di dunia. Maka melihat keterangan tersebut, seharusnya Indonesia menjadi negara yang indah, damai, dan beradab. Tapi lihat saja kenyataan, kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan berbagai pemberitaan yang menggemparkan, menyedihkan, bahkan tak beradab. Dari manusia yang tawuran antar sekolah, pukul-pukulan, minum-minuman keras, membunuh karena hal sepele, dan masih banyak lagi.
Hadirin yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang artinya Islam merupakan agama yang sangat memiliki rahmat bagi alam semesta. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Semoga kita selalu dicintai Allah, dikasihi Allah, dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang dirindukan syurganya Allah. Amin ya robbal alamin. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Itu tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 12 ya. Iya, jangan lihat siapa yang berbicara. Iya. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, selanjutnya kita beralih ke peserta putra. Peserta selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 9 dengan judul tausiah, kebahagiaan hakiki di sisi Allah dan Rasul. Peserta dengan nomor tampil 9 dengan judul tausiah, kebahagiaan hakiki di sisi Allah dan Rasul. Dewan juri yang kami hormati dan tentunya hadirin, ini dia peserta dengan nomor tampil 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min firqati ahlus sunnah wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang penguasa jagat raya yang telah ada sebelum kata ada itu ada, dan akan tetap ada setelah kata ada sudah tidak ada. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang telah merobek-robek panji-panji kekafiran dan mengibarkan panji-panji keislaman. Sang edukator sejati yang telah mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah perjuangan. Ashabul hubbi rahimakumullah. Semua kita di dalam doa-doa kita selalu menutup doa kita dengan ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia, pun nantinya datangkan kepada kami kebahagiaan di akhirat tentunya. Lantas, konsep bahagia yang ditawarkan oleh Rasulullah seperti apa? Konsep bahagia yang ditawarkan oleh Allah seperti apa? Apakah bahagia hanya karena harta berlimpah? Sungguh, kalau ukuran bahagia hanya karena harta, sampai hari ini Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah di dalam tanah jauh lebih bahagia dan mulia. Kalaulah bahagia ukurannya hanya karena pangkat, kedudukan, jabatan, sungguh sampai hari ini Fir'aun laknatullah yang ditenggelamkan oleh Allah
jauh lebih bahagia dan mulia. Kalaulah ukuran bahagia hanya karena ilmu pengetahuan yang tinggi, sungguh sampai hari ini Hamman jauh lebih bahagia dan mulia. Tapi sesungguhnya kebahagiaan yang ditawarkan oleh Rasulullah melalui doanya yang diajarkan kepada umatnya adalah Allahumma ja'al akhira kalamina inda tihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami ketika ruh dan jasad kami akan berpisah, kalimat yang keluar dari lisan yang penuh dosa dan maksiat ini adalah kalimatul haqq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashabul hubbi rahimakumullah, silakan menjadi kaya karena Islam tidak pernah melarang kita menjadi kaya. Silakan menjadi pejabat karena Islam tidak pernah melarang kita menjadi pejabat, tapi tolong kekayaan itu untuk menolong agama Allah, jabatan itu untuk menolong agama Allah, semua itu diniatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Utsman ibnu Affan di masa hidupnya ia wakafkan kebun kurma yang sampai hari ini bisa dinikmati oleh kaum muslimin di Madinatul Munawwarah. Ia buat sumur yang sampai hari ini bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Semuanya beliau niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali di usianya yang belia, yang masih belasan tahun atau bahkan puluhan tahun sudah menjadi jenderal perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya diniatkan untuk ibadah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'al akhira kalamina, sesungguhnya kebahagiaan yang ditawarkan oleh Rasulullah, konsep bahagia sesungguhnya adalah ketika ruh dan jasad kita akan berpisah, kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimatul haqq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita semuanya adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang mampu menggapai kebahagiaan di dunia pun nantinya mampu menggapai kebahagiaan di akhirat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Allah kita bersama-sama memohon ampunan, kepada Rasulullah kita bersama-sama memohon syafaatnya. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 9. Beri tepuk tangannya dong. Iya. Mana semangatnya? Masih semangat? Iya, bacaannya macam lah sudah matonya lah sudah 5 watt galau Ustaz. Baik. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya segera saja kita panggil peserta dengan nomor tampil berikutnya, yaitu peserta dengan nomor tampil 14, ya. Peserta dengan nomor tampil 14 dengan judul tausiah kemajemukan beragama dalam perspektif Islam untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan judul tausiah kemajemukan beragama dalam perspektif Islam untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin, ini dia peserta dengan nomor tampil 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillatan bi arsitah wa bidzalika aujaba alaina al-ukhuwah. As-salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalata, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, para da'i dan da'iyah rahimakumullah. Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman warna kulit, bahasa, suku, ras, dan agama. Namun hadirin,
keberagaman ini jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber potensi konflik yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Prihatin akan kondisi ini, tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kemajemukan Beragama dalam Perspektif Islam untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 7 halaman 385 menjelaskan bahwa semua umat di mata Allah adalah sama. Tidak ada yang berbeda kecuali ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, mari kita samakan pikiran, wujudkan kekompakan, padukan arah dan tujuan. Ingat, perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan. Karena kita Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Betul? Seperti dalam sebuah syair. Mari kita ciptakan semangat persatuan dalam keutuhan menjaga keberagaman. Negara kan makmur berjiwa kebinekaan, saling menghargai, mengasihi dan peduli. Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri makmur sentosa? Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri aman sentosa? Hadirin yang dimuliakan Allah, dari tausiah ini dapat disimpulkan bahwa pertama, keberagaman warna kulit, bahasa, suku, ras, dan agama merupakan sunnatullah dalam penciptaannya. Tidak boleh dijadikan alasan untuk berbangga diri maupun merendahkan orang lain. Yang kedua, kita sebagai umat Islam harus menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan konsep Islam, terutama keberagaman. Yang ketiga, wahai sahabatku non-muslim dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan toleransi dan harmonisasi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rahmat semesta pulih bersama, bangkit perkasa. Semoga pesan dakwah ini tersampaikan ke seluruh pelosok negeri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas, hati-hati. Nanti tercampak. Sarah jadinya ya. Baik. Kita lanjut ya.
Ke peserta berikutnya, peserta putra. Peserta dengan nomor tampil 11 dengan judul tausiah wasiat agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peserta dengan nomor tampil 11 dengan judul tausiah 3 wasiat agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang kami hormati dan juga tentunya hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aujaba alaina ta'lim ahlina dinal Islam wa hassana ala tarbiyatihim bis salati ma'as sabri 'ala dawam faqala 'azza wa jal wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Hakim, sahabat dai, hadirin wal hadirat, para pencinta, para penggemar dakwah Islamiyah yang mudah-mudahan dirahmat serta dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman ketika itu. Banyak nasihat, banyak wejangan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'az, dan hakikatnya disampaikan kepada kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau banyak menyampaikan wasiat tentang bagaimana mengenai ketika menetapkan suatu hukum, ketika dihadapkan kepada suatu persoalan yang akan diberikan, yang akan dihadapkan kepada Mu'az tentunya. Maka Mu'az pun menjawab, aqdi bi kitabillah fa illam tajid aqdi bi sunnati rasulillah fa illam tajid ajtahidu birra'i. Tetapi bukan itu yang ingin kami sampaikan, hadirin rahimakumullah. Masih banyak wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 3 wasiat agung yang mencakup bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana kita mengontrol diri kita, dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Yang pertama, Rasul sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Wahai Mu'az, wahai kita semuanya, ketika menjabat, ketika menjadi gubernur, ketika apapun tugas yang kita emban, hendaklah modal utama yang harus kita pegang dengan sebenar-benarnya adalah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hadirin rahimakumullah, makna takwa itu disampaikan oleh para alim ulama, ma bainahu wa baina adzabillah wiqayah. Seseorang membuat pembatas antara dirinya dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kebijakan yang dibuat, ketika aturan yang dibuat akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jika memang di dalam dirinya ada takwa Allah, benar-benar menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau sampaikan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan salahmu dengan perbuatan kebajikan. Hadirin rahimakumullah, tidak dapat disangsikan, kita semua pernah berbuat salah. Entah itu disengaja ataupun tidak, kita semua pernah berbuat salah. Bahkan dikatakan juga oleh para ulama, sumyal insana linasyatiha.
Dinamakan manusia karena ada sifat lalainya, sifat lupa. Maka oleh karena itu ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat hilaf dan lain sebagainya, Rasul berikan solusi, Rasul berikan jalan keluar. Iringi perbuatan salah itu dengan perbuatan kebaikan. Segera beristighfar. Ketika hilaf kita, marah kita saat itu, ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Lebih jauh daripada itu, ketika kita memiliki harta, infakkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk menghapus kesalahan yang telah kita perbuat. Yang ketiga ataupun yang terakhir, yang merupakan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, dan hakikatnya disampaikan kepada kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, yaitu hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau yang pertama hubungan kepada Allah, yang kedua bagaimana kita mengontrol diri ini supaya terhindar dari dosa, terlepas dari dosa. Yang ketiga, kita adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain. Maka Rasul pun memberikan, menasihatkan agar supaya kita semua berakhlak kepada sesama manusia dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, tentu mengenai akhlak ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ajarkan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Begitu banyak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berbuat, bagaimana beliau beradab, berakhlak kepada sahabatnya, tetangganya, keluarganya dan lain sebagainya. Tetapi minimal satu hal saja yang ingin kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wa khuliqan nas alla tahmilun nasa ala muradi nafsik. Agar jangan, bahwa di antara cara kita berakhlak kepada sesama manusia itu, agar jangan kau paksakan kehendakmu kepada orang lain. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim. Kita boleh punya pendapat, kita boleh punya keinginan, tapi keinginan, pendapat yang kita miliki itu kita coba bawa untuk mengikuti pendapat saudara kita. Malam tukhalifus syar'i, dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan 3 wasiat ini bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan sehingga kita semua bisa hidup di dunia bahagia maupun hidup di akhirat nanti penuh dengan kebahagiaan, tentunya berkat bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih dari penampilan peserta putra dengan nomor tampil 11. Terima kasih. Nomornya balik ke panitia. Iya. Baik, selanjutnya segera saja kita akan memanggil peserta wanita. Ini adalah peserta terakhir untuk wanita. Peserta dengan nomor tampil 6. Peserta dengan nomor tampil 6 dengan judul tausiah, mensyukuri rahmat dan nikmat Allah. Peserta dengan nomor tampil 6 dengan judul tausiah, mensyukuri rahmat dan nikmat Allah. Iya, Dewan Juri, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 06. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat
Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat bertangkaikan salam, tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman makhiriyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul mensyukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apabila kamu bersyukur kepada nikmatku, maka akan aku tambah nikmat daripadamu. Tetapi apabila kamu kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Di mana ayat tersebut telah memberitahukan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk bersyukur kepada Allah. Kita diberikan mata untuk melihat, alhamdulillah. Kita diberikan hidung oleh Allah untuk bernapas, alhamdulillah. Kita diberikan mulut oleh Allah untuk berbicara, alhamdulillah. Bersyukur itu easy to say, mudah untuk dikatakan, tetapi tidak untuk dilakukan. Terkadang kita semua merasa serba kekurangan, kita semua merasa butuh ini, butuh itu, padahal kita tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beribu-ribu nikmat dan rahmat kepada kita semua. Contohnya nih, misalnya kita punya mobil, lalu kita lihat teman kita punya mobil yang lebih canggih daripada kita, lebih bagus daripada kita. Lalu kita berbisik di dalam hati kita, Allah tidak adil. Kenapa hanya dia yang diberikan mobil seperti itu, padahal aku sering beribadah kepadanya. Kita tidak boleh seperti itu. Harusnya kita melihat orang yang di samping kita. Masih ada orang yang menggunakan motor kehujanan, kepanasan. Sedangkan kita tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Tetapi apabila kita berada di posisi mereka, kita hanya punya motor, maka kita juga harus tetap bersyukur. Dikarenakan kita lihat orang yang di samping kita, masih ada orang yang pakai sepeda dan masih ada orang yang berjalan kaki. Kehujanan, kepanasan, capek. Lalu apabila kita berada di posisi mereka, kita berjalan kaki atau hanya bersepeda, maka kita juga harus tetap bersyukur. Karena kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin diuji dengan Allah dengan beberapa banyak ujian. Contohnya nih, misalnya saudara kita yang sedang diuji Allah dengan rasa sakit. Misalnya saudara kita yang sedang lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Tetapi apabila kita juga di posisi mereka, kita juga harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena kita masih diberikan umur oleh Allah, yaitu nikmat hidup oleh Allah, sehingga kita dapat bertaubat kepada Allah, kita dapat beribadah kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dan tidak menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmat dan rahmat Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridwan ninaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan peserta dengan nomor tampil Andam ini adalah peserta putri yang terakhir Ustaz. Selanjutnya masih 4 tersisa, ya 4 peserta lagi putra. Kita panggil segera saja. Iwak sepat, iwak gabus, lemak dimakan dengan sambal jengkol. Lebih cepat, lebih bagus karena perut sudah miskol. Hei puaso, tak boleh ngomong itu ya. Baik, segera saja kita panggil. Ini dia peserta dengan nomor tampil 13. Dengan judul tausiah, doa, usaha, dan enjoy the result. Wah, basonya agak sago juga cek nyebut ini agak ilat cek tak biasa makan daging ya. Segera saja kita saksikan ini dia penampilan peserta dengan nomor tampil 13. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa hukum pastilah patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama puji dan syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan berikan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang saya hormati para juri sekalian dan saya banggakan teman-teman dan peserta lain. Hari ini saya akan menyampaikan tausiah bukan sembarang tausiah, ini tausiah dari saya. Namun jika ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tausiah kali ini berjudul usaha, doa, dan enjoy the result atau menikmati hasilnya. Usaha, apa dia sih usaha itu? Pertama-tama saya nggak pacak mengatakannya apa dia itu usaha. Namun setelah besar ini saya tahu bahwa usaha adalah semua kegiatan manusia yang dilakukan untuk mencapai keinginannya. Kemudian doa adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa yang diinginkannya. Setelah dua ini yang akan kita lakukan adalah dengan bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah, apapun yang hasilnya kita harus menerima. Seperti contoh, misalnya kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan ranking 1, kemudian Allah memberikan kita ranking 2. Tidak apa-apa, itu harus menerima dengan lapang dada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sayur bayam, sayur katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya. Nomornya. Kenapa Ustaz? Tolong yang diinformasikan untuk peserta yang lain agar bisa fokus untuk bisa mendengarkan tausiah. Sehingga juga tentunya Dewan Juri bisa menilai dengan baik ya. Selanjutnya diharapkan tenang yang pasti. Kita panggil peserta dengan nomor tampil 15. Dengan judul tausiah Birrul Walidain. Iya. Dewan Juri yang kami hormati, ini dia peserta dengan nomor tampil 15 dengan judul tausiah Birrul Walidain. Segera saja kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor tampil 15. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ila Baghdad wala tansa uhmilul aribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad uhaikum bit tahiyatal Islam fatahiyatan ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam salamun qaulam min rabbir rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tartafiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqa bihal usub wa talinu bi'asu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah yang paling utama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat sehat, yang mana daripada kita hari ini pada awal Ramadan ini kita dapat berkumpul pada hari ini. Bagaimana qala Allah taala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka sungguh nikmatmu akan kuberi tambahan lagi. Jika engkau kufur pada nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat serta salam marilah kita hadirkan, kita junjungkan kepada hadirat kita, putranya Abdullah, primadonanya Siti Aisyah, wa maulana Muhammadin, yang mana dari zaman kegelapan kita berada zaman terang benderang. Dewan juri yang arif bijaksana yang saya hormati, panitia penyelenggara lomba tausiah yang saya hormati, teman-teman, insya Allah mudah-mudahan kita sebagai pemuda-pemudi yang bercerah pada masa depan. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Birrul Walidain. Lalu bagaimana cara kita berbirrul walidain? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Berikut ayat tersebut telah menjawab bagaimana cara kita birrul walidain. Walidaini ihsana fala takul lahumā uff wa la tanharhuma. Berbakti kepada orang tua dan jangan mengatakan dan membentaknya. Faqul lahumā qawlan karīmā, dan berkata baik kepadanya. Lalu pada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya harus menghormati prioritasnya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ummuka." Lalu bagaimana lagi ya Rasulullah? Ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Lalu wahai Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Lalu terakhir Rasulullah menjawab, abuka. Dari ketiga ibu, satu ayah, Rasulullah menjawabnya. Karena di sini kita harus mencari peran ridho dan doa pada kedua orang tua. Dari mana hadis lagi yang Rasulullah bersabda, du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabiyyi li ummatihi. Doa ibu kepada anaknya bagaikan doa nabi kepada umatnya. Dan ridallah fi ridha walidain wa syuqtallah fi syuqtal walidain. Dan ridhonya orang tua terletak pada ridhonya. Ridha Allah tergantung pada ridho orang tuanya. Lalu pertanyaan saya berikut ini. Satu orang tua mampu mengasuh 10 anaknya, tapi 10 anaknya apakah mampu mengasuh satu pasang orang tuanya? Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur maqala. Akhirul kalam, billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 15. Iya, baik. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya segera kita panggil dua peserta terakhir. Peserta dengan nomor tampil 17 dengan judul tausiah, sikap generasi muda untuk menghindari maraknya pornografi dan porno aksi. Peserta dengan nomor tampil 17 dengan judul tausiah, sikap generasi muda untuk menghindari maraknya pornografi dan porno aksi.
Dewan juri yang kami hormati dan juga hadirin, inilah peserta dengan nomor tampil 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, sahabat da'i dan da'iyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan tajuk sikap generasi muda dalam menghindari maraknya pornografi dan porno aksi. Hadirin rahimakumullah, patut kita berbahagia, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita ditakdirkan hidup dan tumbuh di negeri pertiwi Indonesia. Mengapa demikian? Berdasarkan The Royal Islamic Strategic dijelaskan edisi tahun 2022 bahwasannya terdapat 231,6 juta jiwa penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Hadirin, inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan berada di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata, hadirin, bahwasannya di balik kelebihan-kelebihan di negeri pertiwi, ternyata di realitanya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Apa permasalahan tersebut? Ialah maraknya pornografi dan porno aksi. Ini merupakan PR kita bersama, wahai generasi muda, untuk menuntaskan secara bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, pornografi dan porno aksi sangat-sangat merusak moral generasi. Marak dibicarakan dan menyita setiap perhatian seluruh umat manusia. Tidakkah kita sadar bahwasanya kemajuan iptek, kemajuan teknologi sangat berkontribusi, memiliki potensi terhadap maraknya pornografi dan porno aksi. Mulai dari penasaran ingin melihat, mulai dari gambar-gambar, video, sampai dengan suara-suara yang tak pantas untuk kita dengarkan, na'udzubillahi min dzalik. Maka secara tidak sadar apa yang sudah kita lihat akan tersimpan di dalam pikiran, sehingga lama-kelamaan kita pun akan terdorong untuk penasaran melakukan hal yang tidak untuk kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Di dalam tafsir Al-Maraghi, karya Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada kita semua bahwa seluruh hambanya diwajibkan untuk menghindari yang namanya perbuatan zina. Selain itu, Imam Ali As-Sabuni di dalam kitabnya yaitu Aswatun Nasahi, yaitu dijelaskan bahwasannya di dalam kitab tersebut umat manusia dijelaskan untuk senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tegas kepada kita untuk menjauhi, dilarang untuk mendekati perbuatan zina. Hadirin rahimakumullah, di dalam data telah dijelaskan kepada kita semua bahwasannya
sepanjang tahun 2021 terjadi tidak kurang dari 10.000 kasus terjadi yang namanya kekerasan seksual di negeri Indonesia ini. Apa sebabnya? Karena maraknya pornografi dan porno aksi, dan kita pun tidak dapat mengelakkannya lagi. Lantas hadirin, bagaimana sikap kita wahai generasi muda untuk menghindarkan diri dari maraknya pornografi dan porno aksi? Paling tidak, yang pertama, mari kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwal iman? Tasdiqu bil qalbi, al qawlu bil lisani, al a'malu bil arkan. Iman itu ditanamkan di dalam hati, diucapkan di lisan, dan kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Sehingga insya Allah ketika iman kita kuatkan dan kita kokohkan, Allah akan menjaga kita semua. Kemudian yang kedua, senantiasa kita untuk tarbiyatu fardiyah, senantiasa untuk mempelajari ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah mengatakan, ar-rif'ah fil ilmi, keluhuran terdapat pada ilmu. Artinya tatkala kita mempunyai ilmu dan kita mampu mempelajari ilmu agama, insya Allah kita akan mampu menghindarkan diri dari perbuatan pornografi dan porno aksi. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya mari bersama-sama kita satukan diri, satukan hati untuk membasmi pornografi dan porno aksi. Insya Allah negeri kita tercinta terjauhkan dari yang namanya kekerasan seksual. Insya Allah. Akhirnya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Allah saya memohon ampunan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 17. Terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya kita saksikan penampilan peserta terakhir. Peserta dengan nomor tampil 19 dengan judul tausiah melestarikan nilai-nilai Ramadan. Peserta dengan nomor tampil 19 dengan judul tausiah melestarikan nilai-nilai Ramadan. Dewan juri yang kami hormati dan juga tentunya hadirin yang berbahagia, segera saja kita akan menyaksikan bersama penampilan peserta dengan nomor tampil 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang saya cintai para santriawan dan santriawati yang perawan mesti jaga diri karena sekarang era globalisasi. Banyak laki-laki yang ingin mencicipi sebelum dinikahi. Na'udzu billah thumma na'udzu billah. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fitrah bahwasanya Allah menggulirkan dan memutarkan waktu dalam kehidupan manusia. Siang berganti malam, malam berganti hari, hari pun berganti minggu, minggu berganti bulan. Tidak terasa sekarang ini kita sudah bertemu kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Rasa syukur
kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan terakhir bagi kita, tetapi dengan Ramadan ini akan mengantarkan kita kepada Ramadan yang akan datang. Amin. Hadirin rahimakumullah, agar supaya nilai-nilai Ramadan ini tidak hilang begitu saja, maka seyogyanya lah kita sebagai umat muslim harus melestarikan nilai-nilai Ramadan ini di 11 bulan yang akan datang. Setidaknya ada 3 nilai yang harus kita lestarikan. Yang pertama, yang keberapa? Ar-Ramadanu syahrul ibadah. Bulan Ramadan adalah bulannya ibadah. Di mana kita di bulan Ramadan ini rajin pergi salat ke masjid berjamaah. Siangnya kita salat duha, malamnya qiyamul lail, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, ditambah dengan infak sedekah dan lain sebagainya. Ini kesemuanya ketika Ramadan pergi tetap harus kita laksanakan insya Allah. Sebab di dalam Islam ada namanya konsep istiqomah dalam beribadah. Sebagaimana sabda baginda Rasul, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Ar-Ramadanu sahrut tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Kalau bahasa kampung saya, the month of education. Di mana di bulan Ramadan ini kita dididik untuk melawan hawa nafsu, dididik untuk berakhlakul karimah, dididik untuk jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada kedua orang tua. Ini saya mau nanya kepada teman-teman yang ada di belakang, kalau lagi nyuciin baju orang tuanya, lalu di kantong ada uang 100.000, ngaku enggak? Ngaku enggak? Rezeki katanya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, bukan bulan-bulan untuk menumpuk amal, tetapi apa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini harus kita aplikasikan di 11 bulan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, Ar-Ramadanu syahrul ukhuwah. Bulan Ramadan adalah bulan ukhuwah, di mana di bulan puasa ini kita merasakan letih, lapar dan hausnya berpuasa. Demikian juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan, yang sehari makan sehari tidak. Oleh sebab itu, dengan adanya bulan puasa ini, mari kita tanamkan di dalam hati kita untuk menanamkan rasa empati dan semangat berbagi kepada saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah, kiranya inilah sedikit yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penampilan terakhir, tepuk tangan dong. Iya. Masih ada kurang lebih 2 juta umat yang ada di tentunya Aula RRI Palembang saat ini ya. Iya, selebihnya adalah tak kasat mata ya. Baik, terima kasih tadi penampilan peserta terakhir kita. Peserta dengan nomor tampil 19. Dan tentunya seluruh peserta telah tampil. Mungkin Dewan Juri saat ini sedang mengkalkulasi ya. Tentunya menghitung jumlah nilai. Dan nanti tentunya akan ada pengumuman selanjutnya untuk para peserta. Iya, nanti kita tanya dulu ya dengan panitia aja, apakah Dewan Juri mungkin dipersilakan ke ruang VIP mungkin untuk bisa sambil beristirahat. Untuk dihitung nanti kita akan menanyakan terlebih dahulu, lebih lanjut kepada panitia, kapankah final ya, apakah hari ini juga ataukah esok hari ya, akan kami informasikan segera.
Ada nasi gendang plus itu Ustaz. Bagi para peserta yang ingin menunaikan sholat nanti silahkan ke masjid. Untuk peserta nanti ditahan dulu, kita akan memberikan informasi. Tunggu sebentar ya peserta, kita konfirmasi dulu. Kenapa? Oke. Baik, ternyata setelah berdasarkan informasi hasil technical meeting katanya besok ya. Besok tentunya akan diumumkan siapakah gerangan yang masuk dalam final. Terima kasih untuk para peserta yang sudah tampil. Jadi untuk para peserta besok ya, final untuk tausiah besok ya. Pukul berapa? Jam 9 ya, nanti disampaikan di grup ya, di WA. Baik, terima kasih.